Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membuat peta digital dengan jenis peta poligon beserta data spasial dan non-spasial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Manawaro, NPM 2021-5520-1007. Di sini mapping yang saya buat yaitu dari rumah menuju ke tempat-tempat umum. Ini saya menggunakan Quantum GIS. Nah, sebelum kita membuat, kita harus terlebih dahulu menginstal OS M+ Search. Di sini gunanya untuk menampilkan peta dengan batas-batas wilayah yang akan kita gunakan. Dan yang kedua, di sini kita harus menginstal HCMGIS untuk menampilkan peta yang ingin kita gunakan seperti Google Satellite Hybrid atau Google Maps dan yang lain sebagainya. Baik, di sini pertama-tama saya akan membuat terlebih dahulu menandai kecamatan-kecamatan yang digunakan yang ada di Kabupaten Merauke. Pertama, kita membuka OpenStreetMap. Setelah itu, kita arahkan pada tempat yang ingin kita tandai. Yaitu di Kabupaten Merauke. Ini saya akan membuat terlebih dahulu batas-batas wilayah kecamatan di Kabupaten Merauke. Pertama kita ke OSM plus search, kemudian kita cari kelurahannya. Ini yang pertama Mandala. Kita enter. Kita tunggu saja. Nah, di sini akan muncul kelurahan Mandala di berbagai daerah. Kita pilih yang Merauke. Nah, itu terlihat batas wilayah kecamatan Mandala. Kemudian kita add, kita tambahkan. Kemudian di sini kita rename atau kita ganti namanya. Nah, kemudian kita simpan kelurahan Mandala ini menjadi permanen. Karena di sini kita ganti dulu formatnya menjadi S3 save file. Kemudian namanya kita tuliskan saja Mandala. Itu oke. Nah, dia sudah tersimpan layernya. Kemudian kita cari untuk kecamatan yang lain. Caranya sama saja. Nah, kita belum tambahkan, yaitu dengan di rename dan disimpan secara permanen. Kita tambahkan semua kecamatan yang ada di Merauke. Jumlahnya yaitu ada 16 kecamatan. Di sini saya potong terlebih dahulu. Baik, setelah ditambahkan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Merauke, ini adalah tampilannya beserta batas-batas wilayahnya dengan berbeda-beda warna. Kemudian kita menandai tempat menggunakan poligon. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke Google Satellite.
kita cari terlebih dahulu rumah kita. Nah, kita cari mana letak rumah kita. Ini letaknya. Kemudian kita tandai menggunakan menyertai layar. Kemudian di sini kita kasih nama poligon. Untuk geometri type-nya kita pilih yang poligon. Ini kita tulis nama untuk nama tempatnya dan juga jenis. Setelah itu kita aktifkan poligonnya menggunakan toggle editing. Nah, di sini bagian rumah saya kita tandai. Lalu itu kita klik kanan, kita isikan namanya rumah dan juga jenisnya yaitu rumah. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita tandai juga tempat-tempat umum yang akan kita tambahkan. Di sini ada perpustakaan daerah. Jenisnya fasilitas umum. Nah, setelah itu kita cari semua tempat yang ingin kita tandai. Di sini juga ada masjid. Jenisnya tempat ibadah. Tapi ini seperti rumah sakit, bandara, hotel, dan lain sebagainya. Ini mungkin saya potong saja videonya agar lebih cepat. Oke, di sini saya sudah menandai tempat-tempat umum yang ingin ditandai. Ini terlihat
berapa jumlah tempat yang ditandai dengan open attribute. Ini saya menandai 18 tempat. Nah, kemudian setelah itu kita membuat jalan atau rute dari rumah ke tempat-tempat umum tersebut menggunakan seperti tadi new shapefile layer, kemudian kita kasih namanya di sini rute. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang line string. Kemudian untuk tabelnya kita tulis saja nama. Ini untuk nama jalannya. Nah, kemudian kita masuk ke Google Terrain Hybrid. Oke, kita langsung saja buat rutenya dari rumah menuju tempat-tempat umum, melewati jalan-jalan yang ada. Ini kita gunakan ini kita switch segment. Kemudian kita ikuti jalanan yang ada. Jangan lupa untuk dikasih nama jalannya. Oke, baik, di sini saya sudah selesai membuat jalan atau rute dari rumah ke tempat-tempat umum. Kemudian garisnya juga sudah saya besarkan dengan cara diklik di sini. Kemudian di sini bisa diatur tebal tipisnya garis tersebut dan juga model-model garisnya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat tanda untuk tempat-tempat yang sudah dipilih. Caranya dengan kita buat layer baru. Ini kita beri nama tempat saja. Kemudian untuk geometry type-nya di sini kita pilih yang point. Untuk tabelnya yaitu tabel nama dan juga jenis. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita beri tanda pada tempat-tempat yang sudah kita tandai dengan polygon tadi. Kita aktifkan tabel editingnya, kemudian kita beri titik. Kita berikan titik pada semua tempat yang sudah kita pilih tadi.
Setelah semua tempat ditandai, ini kita ubah ikonnya dengan cara double klik. Kemudian kita pilih kategoris. Setelah itu kita pilih yang jenis, kemudian classify. Kemudian kita klik ini yang bendera. Ini kita pilih yang simple marker. Kemudian SVG marker. Nah, setelah itu kita pilih simbol-simbolnya di sini. Kemudian yang lain juga diganti. Ini untuk fasilitas umum. Warnanya bisa diubah sesuai selera masing-masing. Nah, di sini berhubung tempat ibadahnya ada 2, ini kita ganti atributnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang tempat ibadah ini kita hapus saja. Kemudian yang gereja ini kita ubah ikonnya. Nah, setelah itu kita oke. Nah, jadi tempat-tempat tadi ikonnya sudah berubah ya. Kata baik, setelah kita ganti ikonnya, kemudian yang terakhir kita akan membuat layoutnya. Sebelumnya kita
matikan dulu Google Terrain-nya dan juga buka saja. Kemudian kita new print layout, yaitu kita tuliskan nama filenya. Setelah masuk, di sini kita tambahkan untuk membuat kotak. Kita buat full saja. Kemudian kita tambahkan itemnya. Untuk tambahkan batch yang sudah kita buat tadi, oke, di sini kita tunggu. Nah, ini diatur untuk besar kecil match-nya. Oke, di sini kita selanjutnya akan memasukkan untuk keterangannya. Di sini kita buka add item, kemudian tambahkan yang add legend. Kemudian kita arahkan di tempat yang ingin kita taruh. Ini untuk title-nya kasih keterangan. Kemudian di situ kan ada keterangan yang tidak perlu seperti Google Terrain ini, kita hapus dengan cara klik auto update-nya dimatikan. Setelah itu, bagian yang ingin dihapus kita klik, kemudian kita klik tombol yang ini. Kemudian kita atur saja. Hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi, kemudian kita simpan filenya. Kemudian sudah selesai. Mungkin seperti ini hasil akhirnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.